Mari kita nonton episode 1 dan hasilnya lihat aja nih reaksi kita. Beneran nangis sih. Ini sih. Jordi, episode 1, what do you think? Gua kehook sama episode satunya. Ya. Muncul awal ceritanya tuh dapat banget menurut gua. Episode 1 harus membuat gue merasa nano-nano kayak gue dapet sedihnya, gue dapet ketawa atau minimal gue ketawa deh. Kalau drakor tuh gue suka kalau gue bisa ketawa gitu. Saya tadi hampir sempat udah mau nangis sih Pak waktu pas ngeliat yang Lily tadi diem sendirian. Terus udah gitu pulang bawa lihat boneka tuh kayak yang anjir itu anaknya sama banget, ngena banget. Ya udah yang penting lo yang seneng, lo yang ini. Gue pengen lo yang bahagia. Perspektifnya cowok kalau nonton series ini kayak gimana dan ternyata dia gemes sama karakter Lily. Habis dari rumah Nikita Willy, aku langsung meluncur ke kantornya Pak Monty Tiwa karena di hari ini kita bakalan nobar episode 1 dan episode 2 dari series terbaru aku I Love You Silly. Dan ini akan jadi pertama kalinya aku dan pemain lain bisa nonton pertama kalinya. Dan sebenarnya yang dikangenin dari series ini sih ketemu sama teman-temannya dan ngobrolin hal-hal yang ngaco banget sih. Perasaan yang harusnya gue yang kayak gitu ya. Coba ceritain dulu yuk, kenapa? Akhirnya juga harus kurang. Kenapa? Gue bisa dengerin lagu itu tadi di radio. Oh gitu. I'm happy. You love it? It's like more, you know, fresh and everything, you know. You were pretty honey. Really? Yeah, right? Really? Nggak She cocok really? ngomong kayak gini, tau nggak? Karena dia barusan dari daerah Keranggan. Pak, saya bukan di Kerangan. Citra Grand. Citra Grand. Citra Grand. Oh, aku dari Tangerang. Dari Bekasi. Kita ngomongin soal open relationship. Kayak gimana sih pandangan open relationship di zaman sekarang? Kalau dulu kan kayaknya masih tabu banget. Nah, kalau zaman sekarang dengan pergaulan yang ada tuh gimana sih? Dan kita ngomongin perspektif kita masing-masing sih. Menurut kita open relationship tuh kayak gimana dan kira-kira kita bisa gak ya? Do you believe in open relationship? Or lu bisa apa nggak? Gue bisa. Lu bisa? Jadi lu bisa pulang ke satu orang, tapi ketika lo keluar rumah istilahnya lo kemana-mana gitu bisa? Oh bisa Pak? Enggak mungkin bisa. Pacar pertama dan istrinya sekarang adalah pacar pertama adalah istrinya dia sekarang. Jadi kita end this conversation. Nggak punya mantan tuh gimana sih? Rasanya enak gak Pak nggak punya mantan? Nggak punya kenangan yang harus kita lupakan gitu? Nggak enaknya begini, karena Masuk ke dalam diskusi kita nih, diskusi berat nih. Iya. Jadi kalau gue balikin pertanyaan. Taruh Pak Monty dulu. Halo. nggak punya pacar pertama dan terakhir terus berubah jadi istri, itu nggak enak. Karena tuh dia opsinya dia banyak. Oh iya. Sementara opsi gue ya dia doang. Satu doang. Ya maksudnya yang mau nerima ajakan gue buat nonton, buat dinner cuma dia doang. Si itu ngajak juga, anjing banyak banget. Enggak, yang saya bingung kenapa milih bapak ya Pak? Itu mungkin dia tahu begini. Gue pilih Monty aja nih karena dia kan kayaknya nggak ada yang mau. Jadi kalau gue pilih dia kayaknya bakal bersyukur banget nih dapat dua. Sementara kalau yang lain-lain kan kayaknya cunihin juga. Pinter waktu itu ini. Pertama ini masalah terbesar kalian nih ya, pesohor publik figur, aktor, ertong apapun itu, kalian inbreed. Iya, masalahnya gini. Nah, orang yang di luar entertainment belum tentu mau juga sama kita. karena orang yang di luar entertainment belum tentu mau juga sama lo milih orang yang di dalam entertainment yang udah pasti mau sama lo, tapi kemudian minggu depan mau juga sama si A, 3 minggu lagi mau juga sama si B, dan si B juga mau sama dia, si C juga mau sama dia nanti juga mau sama si Nyari yang pilih itu untuk kemudian. kan nyari yang setia, Pak. Kenapa? Nyari yang setia aja. Itu nggak ada. Setia tuh nggak ada, saya. Fox setia.
Ada. Tiap tikungan ada. You know what? Ada. Siapa? Nah, jadi cowok-cowok di luar sana yang tidak tahu betapa kerasnya kita kerja di dunia entertainment, yang cuma ngelihat lifestyle kita, yang cuma ngelihat baju gue tiap hari. Wow. Lagi serius nih guys, lagi serius. Give me hug, sayang. Gue aneh banget ya sama Twitter. Kita lagi serius nih guys ngomongin relationship. Misalnya gini, kita ngadepin waktu syuting yang memang kita kan kalau syuting kan salah satu menuhankan waktu ya kan Pak, karena kita memang nggak tahu waktu jelasnya kapan selesai, breaknya kapan, apakah ada waktu lagi untuk bertemu sama pasangan kita. Ya pokoknya kita 24 jam tuh bisa kerja. Bisa ya, 24 jam tuh kita bisa aja kerja, tapi kalau orang yang sudah satu pemahaman, biasanya satu pemahaman berasal dari satu tempat yang sama gitu kan Pak, sama-sama pemain gitu kan. Pasti ada sedikit rasa mengerti, tapi ketika udah bukan orang yang berhubungan di entertainment malah jatuhnya merasa kayak kok bisa syuting kayak gitu. Kan maksudnya nggak semua orang tuh open minded sama pekerjaan kita. Ada yang masih pemikirannya kayak gitu. Suka nonton film tapi belum tentu mau ada di film itu kan. Suka sama artis belum tentu mau jadiin si artis itu pasangan hidup kan. Tapi balik lagi ke open relationship tadi, lo percaya nggak sama open relationship? Gue percaya. Kayak Lo bisa nggak? Enggak. Gue juga enggak. Bakalan jadinya nggak adil karena dia doang nanti yang kemana-mana, akunya enggak. Terus akunya Mungkin untuk awal-awalnya mungkin kita akan biasa aja, tapi makin lama makin makan hati nggak sih? ya makin lama mungkin pas gue tahu dia udah sama ini anjir gue masih nggak sama siapa-siapa lagi gitu kan. Jadinya open relationship pihak. Bisa open relationship? Tidak. Bucin ke satu orang aja nggak habis. Iya, itu kayak, ya karena sama kayak lo yang bilang kalau misalnya ternyata gue mengiyakan pun pasti Cowoknya doang yang mana-mana, gue nya tetap sini aja gue. Karena lu nya nggak into. Gue berdiri kayak gini nungguin aja, ngapain tuh? Mau kita langsung nonton? Yuk. Oke, sekarang kita langsung nonton. Nah, terus setelah kita ngomong ngaco soal open relationship yang keluar banget dari topik nonton I Love You Silly, akhirnya kita nonton episode 1 dan hasilnya lihat aja nih reaksi kita. Gila sih, aku bisa bilang series I Love You Silly itu karakter aku sebagai Lily di series I Love You Silly adalah karakter terfavorit aku sepanjang karir aku. I love Lily, lucu banget, aku gak nyangka aku bisa kayak gitu. Dan ceritanya bagus banget, kita semua sama-sama memberikan energi yang bagus banget sampai membuat adegan per adegan di I Love You Silly itu jadi bagus banget. Terus ada adegan yang bikin kita teriak-teriak sendiri, masih rahasia, cuma ini adegan yang kayak Apa nih? Apa nih sih begini apa? Gua, aja aku tahu kan. Terus habis itu kita nonton episode 2, tapi sebelum nonton episode 2, biasalah ya Pak Monty nanya ke kita pendapat masing-masing soal I Love You Silly ini, terus ngomongin soal gimana kita harus berakting. Dan ya semoga sih dengan kalian nonton konten ini kalian bisa tahu ya kalau we really work hard for this project dan gimana acting itu seharusnya gitu. Bukannya sekedar punya followers banyak atau populer atau viral, tapi bagaimana kita bisa menaruh hati kita di saat kita berakting sehingga acting kita itu terlihat jujur dan nyata. Cinta Jojo. Coba satu-satu dulu. Jordi, episode 1, what do you think? Gua kehook sama episode 1-nya. Ceritanya muncul awal ceritanya tuh dapat banget menurut gua. Karakter satu sama lain tuh kelihatan banget. Ngerti. Lili, gimana Lili? Episode 1 Lili?
Gue tuh tipe yang kalau nonton series itu episode 1 udah harus membuat gue episode 1 harus membuat gue merasa nano-nano kayak gue dapet sedihnya, gue dapet ketawa atau minimal gue ketawa deh. Kalau drakor tuh gue suka kalau gue bisa ketawa gitu. Di sini gue ketawa, gue sedih, gue penasaran kayak siapa Gia, itu penasaran apa fungsinya Gia di kehidupan di universe I Love You Silly ini. Terus kayak gue jujur gue jatuh cinta sama Jojo, jadi gue kayak Iya kan? semoga episode 2 Lily sadar ya gitu. Tapi di sini udah mulai terbentuk nih tim Jojo dan Jordi ya. Iya. Udah mulai. Dan kayaknya masih tim Jojo terdepan nih. Terdepan banget, jauh. Terdepan. Ada kayaknya kalau Jojo. Terdepan banget sih. Tapi scene yang tadi dia ngasih boneka sama HP pas surprise Lily itu juga Juga itu juga ya. itu titik awal yang membuat dia nggak dicoret. Iya. Iya. Tapi belum membuat dia terdepan. Iya. Terdepan masih lu. Iya. Itu hanya cukup membuat dia nggak dicoret. Dicoret ya kayak. Terus Benci banget. apa ya? I think Lily is my favorite character selama gue bermain. Kayak maininnya happy, nontonnya happy, pas actingnya tuh happy, karakternya tuh nggak ngebuat apa ya? Kalau gue nontonnya, kalau misalnya ada orang lain yang mainin kayak gini, gue tetap suka. Ngerti gak sih? Kayak ya udah emang dia begitu sifatnya yang melihat segala sisi itu dari segi. Tapi kalau pandangan gue ya belum tentu orang yang main karakter Lily ini bakal semenarik yang Prilly mainin. Iya. Betul. Kalau gue sih mandangnya gitu. Gia. Oke. Episode 1. Episode 1 saya tadi hampir sempat udah mau nangis sih Pak waktu pas ngeliat yang Lily tadi diem sendirian. Terus udah gitu pulang bawa lihat boneka tuh kayak yang anjir itu anaknya sama banget, ngena banget. Tunggu, ini gue harus clarify dulu. Kalian di sini pendapat kalian sebagai penonton ya? Sebagai penonton? Bukan sebagai orang yang terlibat. Iya, sebagai penonton. Gila ini ngena banget sih di gue, jujur ya. Maksudnya jujur. Jujur bikin caption waktu pas yang itu. Iya, Jujur ini tuh bener-bener kayak project yang bakal ngena. Iya. Sampai kapanpun gue gak peres Ngerti gak sih kayak ada 1 atau 2 pemain yang mungkin di hati kita kurang cocok atau kita nggak nyaman kalau sesin sama dia karena kita ngerasa nggak dibantu, nggak dikasih energi balik atau apa. Apalagi kalau pemainnya banyak. Kalau pemainnya banyak kan pasti ada 1-2 yang ngaco. Tapi gue tuh nggak nemuin itu di I Love You Silly. Sampai fans gue ngomong kayak, aku tuh ngelihat kamu syuting I Love You Silly capek banget karena kamu instastory kamu pulang jam berapa terus tiba-tiba paginya udah syuting, tapi aku bingung karena kamu happy banget dan kamu nggak pernah sakit. Gue di produksi I Love You Silly nggak pernah sakit cuy, even migrain enggak. Lo kalian gua sakit kita cuma radang doang. Datang ke lokasi kayak nggak kerja kan sebenarnya. Iya. Main. Iya, main kayak benar-benar. Oke. Maksudnya gue nangis pernah, pas pisah produksi nangis pernah, tapi tahu kan nangis gue gimana gitu. Ini tuh gue sampai kayak, sampai gue pisah di mobil aja tuh gue kayak, sampai nangis. Lu jelek banget sih nangisnya tuh. Saya ingat banget waktu Jordi kelar ini ya. Gue di titik ini, gue udah, sorry. Kita belum lama kenal, kita baru 3-4 tahun ya. Iya. Tapi gue berani bilang bahwa gue udah pernah ngelihat berbagai tipe nangisnya Prilly. Iya, benar. Mulai dari yang patah hati, mulai yang merasa dikhianati, semua tipe nangisnya Prilly gue udah pernah lihat. Jadi kalau gue mau bohong, actingnya juga dia tahu. Nah yang kemarin. Tapi yang kemarin tuh jelek. Abis itu kita lanjut nonton episode 2. Episode 2 nggak kalah serunya sama episode 1. Dan episode 2 itu kayak karakter aku dan karakter lainnya tuh makin menonjol. Bukan akunya doang, tapi semua pemain tuh sama-sama menonjol, sama-sama kasih energi yang bagus banget. Semuanya sama-sama punya peran, semuanya sama-sama punya porsinya masing-masing dan bagus banget. Di episode kedua ini kita nggak nyangka kalau ternyata jadinya kayak gitu. Ini sih. Nah, selesai nonton, Pak Monty kembali lagi nanya ke kita episode 2 kayak gimana dan bangga banget sih. Jordi. Episode 2 menurut aku dia porsinya lebih dalam lagi buat masalah. Makin jelas lagi dari karakter Jordi, Jojo, fungsinya makin jelas. Masih berasa banget ini Pak ensemble-nya. Iya. Tapi kan Kalau kenapa dari aja ya, gue rasanya dari
dari awal kayak dia selalu pilih ya udah yang penting lo yang seneng, lo yang ini, gue pengen lo yang bahagia, gue pengen lo yang ini itu aja gue udah langsung. Aquarius kali ya zodiaknya. Bener, tadi gue juga mikir dia Aquarius. Gue kan. Lu dia Aquarius. Jordi tuh Scorpio. Enggak, Jordi Scorpio. Jordi tuh Scorpio sih. At the end of the day, apa yang harus lu lakukan John sebagai aktor? Jill sebagai aktor, real. Ini yang gua suka. Iya, seenggaknya kita happy sama apa yang udah kita lakukan. Sisanya kita nggak bisa kontrol. For the happiest and the saddest everything in life. Untuk semua pilihan yang sudah kita pilih. Untuk semua pilihan yang sudah kita pilih dan semua pilihan yang akan kita pilih. Terus tiba-tiba ada tamu yang mau dateng. Dia termasuk orang yang suka banget sama karakter Lily ini. Si orang ini tiba-tiba mau nonton juga, jadi dia datang. Dia adalah Irzan. Itu nggak mau masuk. Berani-beraninya kamu nggak mau masuk di rumah sendiri. Ini saya mau main basket, Pak. Ini mau fiesta, man. Sehat, Pak. This is your place too. Amin. Wede. Ya Allah, bobas. Gila. Udah kenceng belum belutnya nih? Belum Pak, makin gendut. Irzan datang ketemu sama Pak Monty. Kebetulan mereka berdua juga udah akrab karena Pak Monty sempat mendirect kisah untuk Gary juga, dan di kisah untuk Gary Irzan juga ikutan. Saya kira kita nonton deh. Sibuk. Sibuk ngapain? Nggak apa-apain. Gitu jawaban. Lihat deh pipi aku tumpah. Dan bener kan, Irzan kegemesan sama adegan-adegan di I Love You Silly. Dia juga ketawa mulu sama kelakuan ajaibnya Lily ya. Dan seneng banget sih, maksudnya jadinya bisa tahu gitu perspektifnya cowok kalau nonton series ini kayak gimana, dan ternyata dia gemes sama karakter Lily gitu. Gak kuat. Udah aja. Sedih banget. Pak, sedih banget, Pak. Sedih banget gak kuat. Nanti gue langsung tuh. Mencari cara. Oke, udah selesai. Kayak gitu ya keseruan nonton hari ini. Ini merupakan apa ya, momen yang membuat aku bahagia banget sih. Kayak aku bisa nonton karya aku sendiri sama orang-orang yang aku sayang. Dan tim I Love You Silly ini tim juga yang sangat-sangat amat solid banget. Temen syuting di I Love You Silly ini juga termasuk temen syuting yang sangat-sangat amat cocok sama aku. Aku malah nggak bisa sehari nggak chattingan sama mereka gitu. Jadinya bener-bener selalu menjaga komunikasi juga. Coba lihatlah di cermin senyuman indahmu itu. Lusanya kita diundang makan malam bareng Pak Ram Punjabi dan juga live streaming bareng Allcast I Love You Silly di WeTV. Seru banget, yang nonton juga banyak dan kita semua happy banget. Oke, wow, apa kabar nih semuanya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Ini ada Prilly, hai Prilly. Dan juga ada Jordi, hai Jordi. Shenina. Halo. Kita ketemu lagi di sini, biasanya kita ketemunya melaut. Iya. Dan juga ada Noval Samudra, hai Noval. Mana dong tuh, hai. Iya, ada Gabriela Desta juga. Dan sebelah saya ini Ajil Dito. Hai Kak. Oke. Bro. Happy banget sih sama official posternya, lucu banget. I Love You Silly. 1, 2, 3, pelan-pelan. Yeah! Tapi yang uniknya di series ini tuh semua karakter itu kalau mau ngelakuin sesuatu, even itu keributan, itu karena ada alasan lain. Jadi kayak di hidupnya dia mengalami apa itu yang jadi plot twist-nya. Makanya aku bilang semua peran tuh ada ceritanya masing-masing. Terus kita have fun banget karena kita juga ada main games. Pokoknya malam itu tuh seru banget deh. Aku benar-benar bahagia banget. Kalian kan acting tidur, aku acting aja bisa tiduran. Dan itu Pak Budi tuh sampai kesel banget lagi
3. Hari ini sangat membahagiakan. Tungguin episode Keep in Touch with Prilly selanjutnya. Kira-kira ada kegiatan apa lagi aku dan ada kejadian menarik apa ya di hidupku. Terus pantengin channel YouTubeku Prilly Latukonsina. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Hai, gue Jordi Pranata sebagai Jordi. Aku Prilly Latukonsina sebagai Lily. Kalian udah gak sabar kan pengen nonton WeTV original I Love You Silly? Akan tayang besok eksklusif di WeTV dan iFlix. Pokoknya kalian harus install aplikasinya sekarang juga. Install sekarang, cepetan. Sekarang.